Sebentar ya. Nah, jadi unit utilitas ini ya beberapa industri itu bisa memiliki ada dia unit water intake, unit pengolahan air, unit pembangkit uap, pembangkit listrik ya sampai unit pengolahan air buangan ya. Jadi setiap industri memiliki unit-unit utilitas ini ya. Walaupun setiap industri itu bisa aja memiliki unit utilitas yang berbeda ya. Jadi suatu pabrik atau industri ya bisa memiliki sistem utilitas yang berbeda ya. Walaupun dalam industri yang sama sekalipun unit utilitasnya bisa berbeda ya. Jadi misalnya ada industri pabrik gula atau misalnya ada industri semen gitu ya. Walaupun mereka sama-sama industri semen, misalnya semen Padang ataupun semen apa lagi yang ada ya, semen Padang, semen Indonesia kok saya nggak salah. Nah, itu walaupun sama-sama industri semen ya, tapi bisa aja mereka memiliki unit utilitas yang berbeda ya. Jadi suatu pabrik atau industri itu bisa aja sistemnya berbeda-beda ya. Walaupun ada yang sama, tetapi bukan berarti jika industri mereka sama, maka mereka bisa memiliki unit utilitas yang sama juga enggak. Jadi mereka bisa memiliki unit utilitas yang berbeda walaupun mereka sama-sama industri pabrik atau walaupun mereka sama-sama industri gula ataupun semen ya. Nah, jenis-jenis utilitas ini nanti tergantung dari beberapa faktor ya. Misalnya karakteristik proses produksi, kemudian kompleksitas proses produksi, proses-proses penunjang yang ada dalam pabrik dan juga jenis produk yang dihasilkan ya. Inilah yang mempengaruhi ya untuk penggunaan utility yang mereka gunakan di factory mereka, di perusahaan, di industri mereka. Ya, jadi bagaimana karakteristik proses produksi mereka, bagaimana tingkat kompleksitas proses produksi mereka, kemudian bagaimana proses-proses penunjangnya, serta bagaimana jenis produk yang akan mereka hasilkan. Ya, inilah yang akan mempengaruhi jenis utilitas yang akan mereka gunakan. Ya. Nah, sebagai contoh dalam sebuah pabrik hidrogen peroksida, utilitasnya itu ada unit penyedia gas hidrogen, kemudian ada unit pendingin, yaitu menggunakan cooling water ataupun refrigerators, kemudian ada unit penyedia steam, kemudian ada unit penyedia udara bertekanan dengan menggunakan kompres air, kemudian unit penyedia tenaga listrik dengan menggunakan power generator, kemudian ada unit penyedia si gas inert itu yang menggunakan nitrogen, kemudian unit penyedia air bebas mineral, kemudian ada unit penyedia air itu industrial water. Ya, jadi setiap unit-unit yang digunakan dalam sebuah pabrik ya ini sudah ditentukan dalam dokumen yang mereka punya dalam setiap pabrik itu dalam SOP-nya udah ada ya. Jadi mereka juga sudah menyediakan informasi ini yang mana ini semua sudah tertera dalam dokumen manual operasi yang mereka sudah gunakan atau SOP-nya. Oke? Nah, ini contoh skema sederhana dalam pembuatan etanol dari tebu ya, dari bagase ampas tebu ya. Nah, jadi dari tebu mereka untuk menghasilkan etanol ya. Nah, di sini mereka menggunakan utilitas ada air dan juga energi. Nah, airnya itu adalah air proses, kemudian air pendingin untuk unit destilasi dan juga air pencucian peralatan. Ya, untuk energinya mereka menggunakan energi panas dan juga energi listrik. Oke. Nah, kemudian juga ada untuk industri pengolahan tebu ya. Untuk industri pengolahan tebu juga mereka sudah menggunakan beberapa utilitas ya. Jadi mereka di sini menggunakan air untuk pencucian, air untuk pemasakan. Kemudian energinya juga mereka pasti menggunakan energi. Kenapa? Karena mereka butuh energi ketika mereka melakukan pemanasan dan pemasakan dan juga ketika penerangan listrik. Nah, untuk pemasakan ini mereka menggunakan yang berupa energi panas dan penerangan menggunakan energi listrik. Nah, untuk energi penerangan ini bisa aja mereka dapat dari berbagai perusahaan, bisa dari PLN atau mereka punya generator tersendiri. Itulah setiap perusahaan atau industri memiliki yang berbeda-beda.
Oke, nah di sini beberapa peran penting utilitas ya, menjaga mesin-mesin produksi tetap beroperasi dengan normal ya, seperti kompresor, pompa, kemudian dia juga menjaga kondisi operasi pabrik agar tetap stabil sesuai dengan yang diinginkan, dan juga menjaga aspek safety pada proses produksi agar terlaksana dengan baik ya. Inilah beberapa peran penting yang yang kita perlukan dalam unit utilitas itu ya. Nah, ini unit-unit utilitas ya yang secara umum juga sering digunakan dalam suatu industri. Ada steam, air pendingin, kemudian nitrogen, listrik, bahan bakar, udara bertekanan, air industri, dan juga air bebas mineral. Ya. Nah, ini tadi ada steam, ya. Unit penyedianya adalah boiler. Ya, jadi steam nanti digunakan sebagai media pemanas pada proses seperti proses destilasi ataupun reaktor yang menggunakan reaksi endoterm. Ya, kemudian ada air pendingin. Ya, biasa dia menggunakan cooling tower. Ya, di sini dia air yang dimaksud adalah cooling water. Ya. Kemudian ada nitrogen yang tadi bisa digunakan untuk penghasil gas inert, ya dia juga bisa digunakan sebagai media untuk pendingin, yang mana gunanya untuk mengusir combustible ataupun flammable gas. Nah, combustible ataupun flammable gas ini emang harus sangat kita hindarkan karena inilah yang sering memacu untuk terbentuknya kebakaran atau ledakan yang ada di dalam pabrik ya. Jadi flammable gas ini adalah gas-gas yang mudah terbakar ya, yang mana nantinya mereka bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dalam suatu pabrik. Ya. Kemudian listrik. Nah, listrik ini berbagai macam ya, tergantung masing-masing industrinya. Ya, mereka bisa mendapatkan listrik baik dari PLN, perusahaan swasta, ataupun mereka bisa menggunakan untuk menghasilkan listrik mereka dari pembangkit listrik. Ya, jadi setiap industri itu beda-beda untuk menghasilkan listriknya. Ya, bisa dari PLN ataupun dari swasta ataupun dari pembangkit listrik. Oke, nah kemudian bahan bakar. Bahan bakar ini juga sangat penting ya untuk dipertimbangkan. Biasanya kita gunakan seperti solar. Nah, bahan bakar ini beda-beda ya untuk setiap perusahaan ataupun industri ya. Jadi ada perusahaan ataupun industri yang tidak mengelompokkannya sebagai utilitas, tetapi ada juga yang mengelompokkannya ke dalam utilitas. Nah, di sini kita akan menganggap dia, memasukkannya dan mengelompokkannya ke dalam salah satu unit utilitas ya. Kemudian udara bertekanan atau compressed air ya. Jadi di sini digunakan untuk menggerakkan alat-alat instrumen, proses pemanasan ataupun pendinginan ya. Kemudian ada air industri, industrial water ya, atau kita sebut kadang sebagai filter water. Nah, ini biasa kita gunakan sebagai make up water ya untuk cooling tower atau bahan baku untuk pembuatan air bebas mineral ya. Jadi ada air bebas mineral juga dikelompokkan ke dalam utilitas. Nah, secara umum ya kebanyakan untuk industri itu dia mengelompokkan unit utilitasnya ke dalam 4 unit, yaitu penyedia air, unit penyediaan air, kemudian unit penyediaan steam, kemudian unit penyediaan tenaga listrik, dan unit penyediaan bahan bakar. Nah, ini harusnya sudah dijelaskan oleh Bu Fatimah. Nah, kita nanti masuk ke yang ini ya, untuk energi dan juga bahan bakar ya. Jadi untuk unit penyediaan air ya, ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu untuk air umpan boiler, kemudian air sanitasi, air pendingin, dan juga air proses ya. Boiler ini nanti akan kita bahas ya, jenis-jenisnya apa aja, kemudian mungkin prosesnya sedikit akan kita bahas ya. Jadi boiler itu penting ya, air umpan boiler nanti kita akan ngebahas untuk boilernya ya, karena dia merupakan bahan baku untuk pembuatan steam yang mana fungsinya itu adalah sebagai media pemanas ya. Kemudian air sanitasi juga digunakan untuk keperluan laboratorium, kantor, cuci, mandi, dan segala macam ya. Kemudian air pendingin itu digunakan untuk pendingin pada alat air pendingin tadi kayak cooling tower, kondenser, cooler, dan ada juga air proses itu digunakan untuk keperluan pengenceran ataupun pelarutan ya. Kemudian ada unit penyediaan steam ya, untuk memenuhi kebutuhan steam ya. Air umpan boiler diumpankan di dalam boiler sesuai dengan kondisi suhu dan tekanan steam yang diinginkan ya. Maka agar tidak
Nah, kemudian unit penyediaan listrik. Nah, ini juga sudah saya jelasin bahwa tergantung ya, bisa dari PLN ataupun perusahaan swasta ataupun yang lainnya. Oke. Kemudian ada bahan bakar, ini nanti kita akan bahas juga untuk satu bab khusus bahan bakar, satu pertemuan khusus kita ngebahas bahan bakar. Ya, jadi nanti digunakan dalam pabrik untuk pemanasan di dalam boiler dan generator. Contohnya bahan bakarnya bisa jadi solar ya atau diesel. Saya rasa itu aja lah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan 9.10, Komting. Bilang ke yang lain, bolehlah telat dikit-dikit, tapi kalau udah sampai jam yang kita tentukan, kita tuh udah harus kuliah. Ini tadi terlalu lama menunggu kan jadinya. Untung hari ini kita cuman pengenalan sedikit tentang utilitas. Ya, nanti besok-besok kita udah mulai masuk materi tentang boiler ya. Kalau saya nggak salah nanti saya lihat lagi. Ya, yang tadi udah di screenshot Komting ketika saya share screen. Maaf Bu, tadi yang lagi jelasin materi belum Bu? Oh, belum jadi kamu screenshot? Belum Bu, baru yang di awal sama partisipan aja Bu. Di screenshot ya, jangan lupa ya. Screenshot lah. Ntar. Kalau udah bilang ya. Sudah Bu. Oke ya. Oke ya. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Seperti biasa jam 9.10. Oke, nanti masuk materi yang selanjutnya. Ya. Kalau kuliah saya tutup